Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Para kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini mari kita akan bahas terkait jawaban dari pertanyaan sahabat kita, yakni sahabat di grup FB diskusi hukum fikih, yakni bernama FB-nya Salam Ahmad. Nah, sahabat Salam Ahmad ini bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, boleh nggak orang yang mengkodok sholat makmum dengan orang yang tidak mengkodok? Boleh nggak orang yang menjamak sholatnya makmum dengan yang tidak? Terima kasih. Nah, berarti di sini ada dua pertanyaan ya, yakni orang yang mengkodok ya, ini bermakmum kepada orang yang tidak sedang mengkodok sholat. Nah, pertanyaan yang kedua, orang yang sedang menjamak sholat makmum kepada orang yang tidak sedang melakukan sholat jamak. Nah, ada dua. Nah, yang pertama dulu, bagaimana bolehkah orang itu mengkodok sholat dengan berjamaah dengan imam yang tidak sedang mengkodok sholat? Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini di dalam kitab Kasyifatus Saja, yakni syarah dari kitab Safinatun Najah ya, yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alami Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi ya, di halaman 87 beliau menjelaskan di sini, fayasihu, maka sah iqtidaul muftarid bil muntafil, sah yakni jamaah antara orang yang melakukan sholat fardu ya dengan orang yang melakukan sholat sunnah. Jadi sah model jamaah antara jamaahnya itu adalah antara orang yang melakukan sholat fardu dan juga sholat sunnah. Misalkan kita dua orang, katakan satu orangnya melakukan sholat sunnah, satu orangnya melakukan sholat fardu. Dalam konteks keduanya ini berjamaah, maka sah-sah saja. Wal muaddi bil qadi, yakni orang yang tidak sedang mengkodok sholat berjamaah dengan orang yang sedang mengkodok sholat. Nah, ini juga sah. Wa fi tawilah bil qasirah, baik juga di dalam sholat yang itu sholatnya agak lama, panjang ya, 4 rakaat katakanlah, bermakmum dengan orang yang melakukan sholat yang qasirah, yang pendek. Katakan dia sholat katakanlah sholat duhur ya, mengkodok duhur ya, dia berjamaah dengan orang yang sedang melakukan sholat subuh, itu tidak masalah. Seperti di sini dikatakan kaduhrin bi subhin, yakni sholat duhur ya, berjamaah kepada orang yang melakukan sholat duhur, orang yang sholat duhur berjamaah dengan orang yang sholat subuh. Wabil ukus, dan juga bisa jadi kebalikannya, lakinnahu, akan tapi kebalikannya ini makruhun, itu makruh. Ada yang sebagian mengatakan makruh. Sekalipun dikatakan makruh ya, wa ma'adzalika tahsilu fadilatul jamaah, sekalipun dikatakan makruh model seperti ini, itu tetap hasil bagi seseorang, yakni fadilah dari jamaah sendiri, yakni mendapat 27 derajat pahalanya daripada sholat sendiri. Qala, berkata Imam As-Suwaifi, yakni Imam Suwaifi, wal karahatu, adapun kemakruhan, latan fi al-fadilatah, yakni bahwasanya kemakruhan di dalam sholat jamaah, terkait kemakruhan di sini ya, sholat duhur berjamaah dengan orang yang melakukan sholat subuh katakanlah, itu tidak menafikan atau tidak meniadakan yang namanya fadilah wasawab, dan juga tidak meniadakan pahala yang didapat dari jamaah itu sendiri. Likhtilafil jihad, karena berbeda arah ya.
Jadi tetap saja mendapat fadilah dan juga pahala sekalipun berbeda arah, ya. Berbeda arah dalam artian itu orangnya sholat duhur, makmumnya si imam sholat subuh. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Akan tapi di sini Imam Suwaifi mengatakan bahwasanya tidak menafikan atau tidak meniadakan yang namanya fadilah dan juga pahala dari jamaah itu sendiri, sekalipun beda antara imam dan makmum sholatnya itu beda, ya, sholat subuh dan sholat duhur katakanlah. Bal, lebih-lebih al-hurumat, perkara yang haram, la tanfi al-fadilata, itu juga tidak menafikan atau meniadakan fadilah jamaah, seperti kasolat fi ardi maghsubatin, jadi seperti orang yang sholat di tanah yang itu hasil gosok lah, nggak jelas tanahnya. Nah, maka tetap dapat fadilah jamaah dan fadilah di dalam sholat. Kemudian di sini dijelaskan fa innal imamah, maka jika ketika al-imam, yakni imam sholat, yusolli as-subha, ya imam ini sholat subuh, awil maghrib atau maghrib, wal makmum dan si makmum yusolli ad-duhra, yakni sholat duhur, aw nahwi atau seumpamanya duhur, fayutimu al-makmum sholatahu, maka makmum boleh menyempurnakan sholatnya si makmum ba'da salami imamihi, setelah imam ini mengucapkan salam. Wal afdol, dan yang lebih utama lagi, ya, katakan imam sholat subuh, si makmum sholat maghrib, ya, atau sholat duhur lah, mengkodoi kepada sholatnya dengan bermakmum kepada imam yang sedang sholat subuh, maka yang lebih utama si makmum ini mutabi'atuhu, ya, fi kunutis subhi, mengikuti imam ketika imam ini baca kunut subuh, ya, wa tasyahudi akhir, dan juga mengikuti tasyahud akhir fil maghrib, di dalam sholat maghribnya, ya. Nah, ini diperbolehkan. Jadi intinya orang yang berjamaah walaupun berbeda antara makmum dan imam, makmum sholat katakanlah dia mengkodok, ya, sholat duhur umpamanya, dia ketemu kepada orang yang sedang sholat, nah maka dia niat untuk berjamaah dengan orang tersebut, padahal orang tersebut yang akan dijadikan imam ini adalah dia sholat isya katakan, atau sholat subuh, dia dan si makmum ini mau mengkodoi sholat duhur, maka sah-sah saja. Nah, ini terkait jawaban yang pertama, ya. Jadi orang yang mengkodok sholat, ya, bermakmum dengan orang yang tidak mengkodok sholat, ya, ini tetap sah, apalagi sama-sama tidak mengkodok atau sama-sama mengkodok, ya sah-sah saja, ya. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana hukum orang yang menjamak sholat itu bermakmum kepada orang yang tidak sedang menjamak sholat, ya, ini dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu', yakni tepatnya di juz 4 di halaman 222. Di sini Kiai Musannif menjelaskan, qala ashabuna, berkata beberapa sahabat ulama kita, wali annal ulama'a ajma'u ala annal musafira idza iqtada bimukimin lazimahu al-ittimam. Sesungguhnya para ulama ini sudah berijma, bersepakat bahwasanya ketika orang yang sedang musafir dan ketika si musafir ini sholatnya itu bermakmum bimukimin dengan orang yang tidak sedang musafir, ya, maka lazimahu al-ittimam, maka wajib bagi si musafir ini menyempurnakan sholatnya, katakanlah duhur, maka dia menjamak boleh bermakmum kepada orang yang tidak sedang jamak, kan, tapi harus tetap 4 rakaat, tidak boleh dikosor menjadi 2 rakaat, ya. Walau kana al-wajib rakaataini, sekalipun adanya kewajiban,
Nah, ini kalau semuanya kita mengikuti ulama yang mengatakan bahwasanya kalau musafir itu qashar itu wajib ya. Sekalipun kewajiban bagi si musafir itu rokaatain, 2 rokaat ya. Hatman lima jaza fi'luha arba'an khalfa musafir ya. Sebagaimana perlunya seseorang itu diperbolehkan ya melakukan qashar ketika sholat yang itu jumlahnya adalah 4 rakaat seperti zuhur, isya ya, atau asar ya, ketika dilakukan di bermakmum atau berada di belakang orang yang juga musafir. Wala hadirin kasubhi, dan ini tidak masuk kategori ketika tidak musafir ya, seperti sholat subuh. Nah, ini tidak bisa dikosor. Jadi intinya kalau orang yang sedang menjamak sholat bermakmum kepada orang yang tidak menjamak sholat tidak masalah ya, karena kalau menjamak yang penting tidak dikosor saja tetap sah ya. Kemudian kalau kita balik, bagaimana kalau seumpamanya yang imamnya itu adalah musafir sedangkan si makmum itu adalah mukim ya, tidak sedang musafir? Maka di sini dijelaskan di dalam kitab yang sama, di juz yang sama, cuma halamannya itu adalah 236. Kalau tadi itu halaman 222. Dijelaskan di sini far'un, masalah cabang. Idza shalla musafirin wa mukimin jaza wa yuqsaru al-imam wal musafir ya. Maka ketika musafir itu sholat ya berjamaah dengan orang yang juga musafir ya, juga berjamaah dengan orang yang sedang mukim, tapi imamnya ini adalah seorang musafir, maka si imam diperbolehkan untuk mengqashar sholat, dan juga para musafir juga bisa mengqashar sholat ya. Kalau wal mukim ya ndak, yang mukim tidak boleh mengqashar karena tidak dalam masa perjalanan. Wa yutimu al mukibuna wa yusannu lil imam ayyakula aqiba salamihi atimu fa inna qaumun safar ya. Setelah imam yang kategorinya musafir ini selesai dalam sholatnya, ia mengqashar sholat, maka si makmum yang kategorinya adalah mukim, tidak pada konteks musafir, itu harus menyempurnakan sholatnya. Dan juga disunahkan bagi imam untuk berkata setelah salamnya imam kepada para makmum, atimu fa inna qaumun safar ya, sempurnakanlah sholat kalian, sungguhnya kami adalah kaum yang sedang bepergian. Nah, intinya boleh lah ya. Jadi ketika bermakmum kepada orang yang tidak sedang menjamak, bagi musafir yang menjamak tetap diperbolehkan bermakmum kepadanya, yang penting tidak mengqashar sholatnya ya. Tapi kalau kebalikannya, si imam yang menjadi imam sholat adalah orang yang musafir, maka orang mukim yang tidak pada konteks musafir boleh bermakmum kepada si imam yang sedang melakukan perjalanan ya, makmum sholatnya, sekalipun si imam ini sholatnya qashar ya, jamak dan qashar. Nah, tetap boleh bagi si makmum mukim, tapi si makmum mukim tetap melanjutkan atau menyempurnakan sholatnya itu. Jadi ini jawaban dari pertanyaan sahabat kita, dan semoga ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.